Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit Elbaf diselimuti awan kelabu. Seakan dunia raksasa itu ikut menangis melihat pertumpahan darah yang tak kunjung usai. Di tengah aroma kehancuran dan suara dentuman dari berbagai arah, chapter 1149 hadir sebagai salah satu chapter paling dramatis, penuh ketegangan, dan sangat menentukan dalam jalannya cerita. Judulnya, 1 detik, terdengar singkat dan sederhana. Namun, dalam 1 detik itu, nasib dunia bisa berubah selamanya. Kisah dimulai dengan pemandangan di dunia matahari yang masih diliputi kekacauan. Segalanya terasa kacau, tidak menentu, dan setiap faksi besar kini saling adu kekuatan dalam bayang-bayang kehancuran. Namun, sorotan utama tidak lagi tertuju pada dunia luar. Semua perhatian pembaca kini tertuju ke Elbaf, pulau raksasa yang sedang menjadi medan tempur para legenda. Di tempat itu, seorang nama besar dari masa lalu muncul kembali ke garis depan. Gaban, pria yang pernah berlayar bersama Raja Bajak Laut Golde. Roger kini berdiri di tengah bara api konflik. Matanya menyala penuh murka, bukan karena egonya terluka, melainkan karena amarah seorang ayah dan dendam seorang manusia terhadap ketidakadilan. Di hadapannya berdiri Somers, kesatria suci yang mewakili kekuatan absolut pemerintah dunia. Namun, tak seperti pertarungan biasa. Ini bukan sekadar adu kekuatan. Ini adalah perang antara prinsip dan kekuasaan kotor. Somers, dengan kesombongan khas para elit dunia, merasa dirinya tak terkalahkan. Dia mengandalkan kekuatan buah iblis yang memungkinkannya melakukan regenerasi secara cepat. Di dunia para bajak laut dan revolusioner, kekuatan ini dianggap hampir mustahil untuk dilawan. Tapi Gaban berbeda. Dia tidak datang dengan strategi setengah-setengah. Dia datang untuk menghancurkan. Gaban, dengan pengalaman dan pemahaman yang dalam akan kekuatan musuh, langsung melancarkan serangan brutal menggunakan kapaknya yang telah dibalut haki tingkat tinggi. Dalam sepersekian detik, dia menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan ketepatan ke dalam satu jurus pamungkas. Somers bahkan tak sempat bereaksi. Tubuhnya langsung tercabik, terpotong-potong oleh kekuatan Gaban yang mengerikan. Hanya 1 detik. Ya, 1 detik adalah waktu yang Gaban perlukan untuk menghancurkan tubuh Somers sepenuhnya. Serangan itu terlalu cepat dan terlalu kuat untuk ditangkis oleh siapapun, bahkan oleh pengguna regenerasi sekuat apapun. Dalam waktu yang sangat singkat, medan perang menjadi sunyi. Angin berhenti berhembus. Semua yang melihat hanya bisa terdiam, menyadari bahwa yang mereka saksikan adalah aksi dari seseorang yang kekuatannya melampaui logika. Namun, kemenangan itu belum lengkap. Meski tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian, Somers belum mati. Organ-organnya masih hidup, menunjukkan bahwa kekuatan regenerasinya masih bekerja secara pasif. Tapi, dalam kondisi seperti itu, Somers sudah tidak bisa lagi bergerak, apalagi menyerang. Maka, secara teknis, Somers telah dikalahkan. Dan satu fakta menjadi sangat jelas, bukan karena Somers lemah, tapi karena Gaban terlalu kuat. Namun Gaban tak punya waktu untuk merayakan kemenangan. Dia tahu pertarungan berikutnya akan jauh lebih rumit. Tanpa membuang waktu, dia segera berlari menuju titik lain di Elbaf, tempat Gunko,
kesatria suci wanita tengah mengancam anak-anak raksasa, termasuk anak kandungnya sendiri, Kalen. Detik-detik berikutnya jauh lebih menyakitkan dibandingkan pertarungan sebelumnya. Sesampainya di sana, Gaban menemukan pemandangan yang menghantui jiwanya. Gunko berdiri tepat di dekat Kalen dan anak-anak lainnya, dan dari sorot matanya terlihat jelas bahwa dia sedang tidak bertindak atas kehendaknya sendiri. Entah dikendalikan atau sedang berada dalam pengaruh kekuatan misterius, Gunko memperlihatkan sikap yang sangat mengancam. Dia mengangkat senjata berbentuk tanda panah yang sudah siap ditembakkan dan berkata dengan datar, "Jika kau bergerak selangkah saja, anakmu akan aku habisi sekarang juga." Gaban terdiam. Napasnya terputus. Dunia seperti berhenti berputar. Dalam detik itu, dia tahu bahwa ini bukan gertakan biasa. Untuk memastikan apa yang sebenarnya akan terjadi, Gaban menggunakan Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi, mencoba melihat sekilas ke masa depan. Dan apa yang dia lihat membuat darahnya membeku. Kalen, anaknya, ditusuk oleh kekuatan tanda panah milik Gunko. Bukan bayangan, bukan kemungkinan, tapi kenyataan yang akan terjadi bila dia bergerak. Saat itulah, keputusan paling menyakitkan dalam hidup Gaban harus diambil. Meski kekuatannya mampu menghancurkan Gunko dalam satu tebasan, dia memilih untuk menyerah. Gunko, tanpa ragu, langsung menyerangnya. Serangan tanda panah itu menghantam tubuh Gaban, lalu melemparkannya dari atas pohon Adam, menjatuhkannya ke jurang kehancuran. Belum diketahui bagaimana nasib Gaban selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, dia masih hidup. Karena ini bukan akhir, ini hanya awal dari rencana balasan yang sempurna. Dalam kejatuhannya, Gaban memikirkan strategi. Dia tahu kemenangan berikutnya hanya bisa diraih ketika Gunko lengah. Dan saat itulah hanya dibutuhkan 1 detik lagi. 1 detik untuk menyelamatkan Kalen. 1 detik untuk membalaskan harga diri yang diinjak. 1 detik untuk menghapus ancaman terakhir dari para kesatria suci di Elbaf. Chapter ini memberi pesan yang sangat kuat. Dunia tidak hanya berubah lewat peperangan besar dan pertempuran panjang. Kadang hanya butuh 1 detik, 1 momen, 1 keputusan untuk membalikan segalanya. Dan Gaban dengan seluruh kekuatannya membuktikan bahwa dia adalah simbol harapan baru bagi dunia yang hampir hancur ini. Pertarungan yang terjadi di Pulau Elbaf masih jauh dari usai. Setelah kemenangan Gaban atas Somers dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 detik, kondisi medan tempur kembali bergolak. Namun, pertempuran berikutnya bukan hanya tentang kekuatan, melainkan tentang pengorbanan yang merobek hati, tentang masa lalu yang tersingkap, dan tentang ancaman baru dari langit. Somers, meski tidak tewas sepenuhnya, telah dinyatakan kalah. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Gaban, sang legenda, terpaksa menyerah demi menyelamatkan anaknya, Kalen, dari ancaman mematikan kesatria suci wanita, Gunko. Momen ini menyayat hati. Di balik kejayaan seorang ayah yang mampu mengalahkan monster dalam 1 tebasan, ia harus menelan kepahitan karena tak bisa menyelamatkan anaknya dengan kekuatan. Dia memilih menyerah karena saat itu 1 nyawa kecil lebih penting daripada 1000 kemenangan. Kalen, sang bocah raksasa, jatuh dalam dilema. Ia terlalu lemah untuk membalas. Tatapan matanya penuh kekecewaan. Ia tidak bisa menyelamatkan ayahnya, tidak bisa melakukan apapun. Dan justru karena ketidakberdayaan itu, rasa marah, sedih, dan kecewa bergumul menjadi satu dalam hatinya. Tapi di balik itu, satu hal pasti, kejadian ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Kalen bukan bocah sembarangan. Ia adalah anak yang dipercaya oleh Shanks dan sering disebut-sebut sebagai sosok yang mirip dengan Luffy semasa kecil di desa Fuchsia. Shanks
sering bercerita tentang petualangannya kepadanya setiap kali mampir ke Elbaf. Maka, bukan tidak mungkin Kalen akan menjadi kunci penting dalam pertarungan besar di Elbaf yang akan datang. Sementara itu, kisah beralih kepada Brooke, musisi abadi kru topi Jeremy, yang ternyata menyimpan keterkaitan masa lalu dengan Gunko. Fakta mengejutkan pun terungkap. Brooke mengenal Gunko jauh sebelum ia menjadi bajak laut. Bahkan Gunko adalah penggemar berat musik Brooke. Ia selalu mendengarkan lagu Brooke yang terkenal dengan genre shocking setelah selesai makan. Kedekatan ini ternyata bukan hanya perasaan nostalgia semata, tetapi mengandung misteri besar yang perlahan mulai tersingkap. Brooke mulai menyadari siapa sebenarnya Gunko. Mereka telah mengenal satu sama lain sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum dunia berubah drastis karena perang dan kekuasaan. Tapi ada satu hal yang membuat Brooke curiga, Gunko tidak menua. Di saat kesatria suci lain seperti Gillingham dan Shamrock mulai menua secara alami, Gunko tetap terlihat muda seperti puluhan tahun lalu. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah Gunko memiliki kemampuan khusus, ataukah ada eksperimen rahasia yang membuat tubuhnya berhenti menua? Dari pengenalan karakter, perbedaan mencolok langsung terlihat. Kesatria suci lain diperkenalkan dengan nama lengkap dan keluarga, seperti Vigarland Shamrock, Somers Shepherd, Gillingham. Namun Gunko hanya diperkenalkan sebagai Gunko tanpa nama belakang. Ini mengindikasikan bahwa ia bukan berasal dari klan Tenryubito seperti yang lainnya. Ia adalah orang luar. Mungkin inilah yang akan terjadi pada Loki, Raja Muda Elbaf, jika ia menerima tawaran menjadi kesatria suci, kehilangan identitas keluarga demi status ilusi. Untungnya Loki menolak, membuktikan bahwa ia lebih layak berada di sisi Luffy sebagai sekutu, bukan sebagai boneka kekuasaan dunia. Kembali ke situasi di Elbaf, hal aneh mulai terjadi. Gunko yang sebelumnya mengancam Kalen tiba-tiba mendapatkan kesadarannya kembali dan mencoba membebaskan Brooke dari ikatan. Ini membuat semua orang terkejut. Bukankah dia sendiri yang menangkap Brooke sebelumnya? Belum sempat tindakannya berhasil, kesadarannya kembali diambil alih oleh kekuatan luar biasa. Dan akhirnya dalang sebenarnya terungkap. Sosok yang mengendalikan Gunko adalah Imu Sama, penguasa sejati dunia. Dialah yang memanipulasi para kesatria suci dari balik bayangan. Kemarahan Imu memuncak karena Gunko, Somers, dan Gillingham terlalu lama dalam melaksanakan misi di Elbaf. Dia pun turun tangan langsung, menguasai tubuh Gunko untuk mempercepat segalanya. Sifat Imu yang otoriter semakin terlihat. Baginya, kesatria adalah pion. Jika pion lambat bergerak, maka dewa turun tangan. Namun, ada alasan yang lebih menakutkan. Mary Joyce sedang terbakar. Di tempat paling suci di dunia itu, api melahap segala yang suci. Pihak musuh telah melancarkan serangan. Meski belum jelas siapa penyerangnya, dua nama besar langsung mencuat sebagai kemungkinan: Monkey D. Dragon atau Sabo. Dragon, pemimpin pasukan revolusioner, dikenal sebagai ancaman nomor satu bagi pemerintah dunia. Sebelumnya, dia sudah memutus jalur suplai ke Mary Joyce dengan menghancurkan kapal makanan. Jadi sangat masuk akal jika kini dia melancarkan serangan langsung. Tapi Garling Vigarland, salah satu Gorosei baru, menghadangnya. Namun tampaknya Dragon hanya melemparkannya jauh dengan kekuatan angin agar bisa menyusup ke istana dan menyalakan api pemberontakan. Jika benar, Dragon mungkin punya kemampuan seperti api, seperti Luffy yang bisa memanipulasi petir dan api melalui Gear 5. Elemen angin dan api bisa jadi bagian kekuatan Dragon. Kemungkinan lainnya adalah Sabo. Entah bagaimana, Sabo yang sebelumnya bertarung dengan Shamrock bisa sampai ke Mary Joyce dan melepaskan serangan besar dengan kekuatan api Merah-Merah Nomi. Siapapun pelakunya, satu hal pasti, dunia sedang berada di ujung kehancuran. Inilah mengapa Imu ingin misi di Elbaf segera diselesaikan. Karena kekuatan utama pemerintah dunia saat ini tersebar, dan Mary Joyce
sedang dalam bahaya besar. Di akhir chapter, Imu berkata dengan dingin, "Aku akan menunjukkan pada dunia bagaimana caranya dewa memerintah dunia." Ucapan itu bukan sekadar ancaman. Mungkin untuk pertama kalinya, Imu akan turun langsung ke medan perang, bukan hanya mengandalkan senjata kuno seperti Uranus. Dunia sedang dalam fase paling krusial. Legenda lama bangkit, generasi baru menunjukkan taring, dan para dewa turun dari takhta untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dan semua ini bermula dari satu detik yang mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.